Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada momentum yang istimewa ini. Momen di mana pada tanggal yang sama 80 tahun yang lalu masyarakat ketika itu berkumpul dalam suasana sukacita, dalam suasana haru. Mereka mendengarkan dengan seksama, dengan khidmat setiap kata dari kalimat proklamasi kemerdekaan yang terucap. Kemudian ketika kemerdekaan telah dinyatakan dengan lantang, akhirnya tumpah air mata. Itu sebagai tanda puncak kebahagiaan, puncak kemenangan masyarakat Indonesia ketika itu. Karena selama berpuluh-puluh tahun mereka memperjuangkan itu semua, sehingga akhirnya pada hari ini kemerdekaan itu bisa kita nikmati karena karunia dari Allah Ta'ala, dan dengan sebab mereka para ulama dan para pejuang-pejuang Indonesia menjadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Jadi nanti katakan dalam hadis riwayat Hasan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi agar kita menjadi orang yang paling baik, paling bermanfaat bagi orang lain, khususnya adalah untuk bagi bangsa dan negara kita, adalah dengan dua juga, yaitu kita bermanfaat melalui ilmu kita. Di sini antum belajar ilmu, antum belajar apa itu yang baik, apa itu yang buruk, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Sehingga ketika antum sudah pelajari itu semua, antum pahami, kemudian antum fahamkan kepada orang lain, antum ajarkan kepada orang lain. Dari lingkup terkecil dulu, lingkup keluarga. Keluarga sudah menjadi baik, maka keluarga akan mengajarkan kepada saudara. Saudara menjadi baik, maka saudara akan diajarkan kepada tetangga-tetangga. Tetangga menjadi baik, maka akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik inilah yang nanti akan membentuk negara yang baik. Jadi negara yang baik itu adalah karena kebaikan yang tersebar. Jadi langkah kecil antun untuk bisa andil memberikan manfaat kepada negara adalah menyebarkan, menyampaikan kebaikan itu dari langkah terkecil, yaitu menyebarkan pada keluarga antum sendiri. Yang kedua, cara agar seorang itu bisa bermanfaat bagi negaranya adalah dengan melalui akhlaknya. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan kondisi suatu kaum sampai kaum tersebutlah yang mengubah diri mereka. Jadi disebutkan oleh para cendekiawan, orang-orang pintar, kalau Indonesia sekarang itu adalah negara korupsi, negara kolusi, negara nepotisme. Bahkan sebagian itu memprediksi Indonesia bubar tahun 2030. Ini baik atau buruk? Buruk. Bisa berubah nggak? Bisa. Dari mana? Dari kita sendiri, dari diri antum sendiri. Antum nantinya bakal jadi calon-calon pemimpin nantinya di masa depan. Jadi ketika antum sekarang ini berubah menjadi baik, antum sadar apa itu kebaikan, antum sadar apa itu akhlak yang baik, sehingga nggak ada bibit-bibit korupsi sejak dini, bibit-bibit suap sejak dini, sehingga nantinya akan menjadi negara yang baik. Jadi ketika seorang itu sadar apa itu kebaikan, dia kemudian berubah menjadi akhlak yang baik, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, maka janji Allah tidak ada yang mustahil. Dan diantaranya Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama iwal ard. Jadi kalau seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, mereka punya akhlak yang baik, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga yang awalnya tadi kita bilang negara itu buruk, maka insya Allah nantinya akan menjadi negara-negara yang baik. Jadi negara Indonesia yang baik dimulai dari mana? Dimulai dari antum sendiri.